Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Saya absen dulu. Ahmad Iqbal Cahya. Ahmad Taufik. Ahmad David Alinda Pasti Ida Pika Melani. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Nilai-nilai dari nah, kita juga belajar tentang akulturasi budaya. Kemarin akulturasi budaya apa? Pencampuran budaya antara budaya apa sekarang? Budaya Islam dengan budaya lokal. Itu yang melakukan akulturasi budaya di Jawa. Mengapa dalam penyebaran Islam paling selalu menggunakan metode akulturasi budaya? Agar bisa diterima. Selanjutnya tentang amanah manusia yang diberikan oleh Allah. Kemarin ada 3. Abdillah, Makhluk fil ardi yang ketiga. Allah. Yang pertama Abdillah apa? Allah. Yang kedua memimpin di muka bumi. Yang ketiga mengganti Allah. Maksud dari mengganti Allah apa? Diberi kewenangan untuk mengatur alam semesta. Terakhir selanjutnya kita jangan selesai. Tulisnya silakan dibaca. Bahasa Indonesia jangan begini. Bahasa Indonesia. Dia kan cuma. Sambil menulis sambil diperhatikan ya. Kita bahas tentang akulturasi kebudayaan Islam. Nah, pengertiannya akulturasi budaya Islam adalah sebuah perpaduan budaya yang kemudian menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur-unsur asli dalam budaya. Contohnya di situ ada wayang. Nah, wayang kan aslinya dari Jawa. Oleh Sunan Kalijogo dalam wayang
Terus dari aksara dan seni sastra ada yang namanya hikayat, babat, suluk, dan syair. Kemudian pada bidang kesenian ada yang namanya buku, ada tarian terjadi, ada juga warna. Silakan dilanjutkan. Akulturasi dari belum diterangkan ya ini? Oke. Yang pertama sama catat. Akulturasi kebudayaan Islam antara dan seni sastra yang pertama hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita sejarah maupun dongeng dalam hikayat banyak ditulis berbagai peristiwa yang menarik, keajaiban atau hal-hal yang tak masuk akal. Contohnya, hikayat 1001 Malam. Nah, jadi hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita sejarah atau dongeng. Isinya adanya hal-hal yang menarik, seperti hal-hal yang tidak masuk akal. Contohnya hikayat 1001 Malam. Pernah dengar itu? Cerita Abu Nawas. Nah, itu juga termasuk dalam hikayat. Yang kedua, babat. Babat mirip dengan hikayat. Penulisan babat mirip tulisan sejarah. Namun isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Contohnya babat tanah Jawi. Budaya pada masjid dan menara yang pertama kan atapnya berbentuk tumpang. Sama kalau pernah ke masjid Demak, itu bentuknya yang semakin ke atas semakin lancip. Terus kemudian yang kedua adanya pentolan dan gedung. Ini dari masjid yang masih berakulturasikan dengan budaya Islam itu ada yang namanya pentolan dan gedung. Terus yang ketiga tentang masjid biasanya dekat dengan istana. Kalau sampai ke Solo, di Solo itu kalau sampai ke alun-alun Solo di sana ada itu masjid. Nah masjidnya itu selalu dekat dengan alun-alun atau dekat dengan istana Solo. Kemudian masjid yang ada di dekat pemakaman. Sama pernah wali-wali? Nah, wali-wali itu masih ada masjidnya loh. Nah, itu juga bentuk dari akulturasi. Selanjutnya, maka bergerak Islam. Maka bergerak Islam bercirikan satu, makam kuno dibangun di atas bukit maupun tempat yang tinggi.
bangunan batu yang disebut ijing atau jirat. Ketiga, di atas jirat umumnya didirikan rumah tersendiri yang disebut dengan cungkup atau kubah. Ciri dari makam yang bercorak Islam tadi yang pertama dibangun di atas bukit. Karena kalau di Arwali biasanya kan tempat para wali kan di atas bukit, gitu. Nah itu. Terus yang kedua, makamnya terbuat dari bangunan batu yang disebut ijing. Kan kalau ke makam umum biasanya kan ada makam yang dibangun tahu, itu namanya ijing. Yang ketiga, di atas jirat atau ijing umumnya didirikan rumah tersendiri. Biasanya kalau ke makam wali kan ada kayak rumah itu atau ijing atau lampu. Oke, hari ini kita belajar tentang yang pertama aksara dan seni sastra. Ada apa saja? Hikaya, kemudian gambar, syair dan buku. Kemudian tentang seni ukir dan bangunan. Seni ukir dan bangunan yang pertama masjid dan menara, yang kedua makam bercorak Islam. Nah, tujuan kita mempelajari tentang akulturasi budaya adalah agar kita tidak lupa yang namanya sejarah dan budaya yang ada di sekitar kita. Nah, lebih baik lagi suatu saat kalian bisa belajar wali atau bisa belajar tentang hikayat, gambar, suku atau syair. Nah, mungkin itu tadi pembelajaran kita pada siang hari ini. Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjutkan ke depan ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.